Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Bapak Agus Riyadi Bakri, SIP. Dengan hormat disilahkan. Acara selanjutnya sepatah kata dari panitia pelaksana oleh Bapak Suhdin Hasan. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Insinyur Haji Sudirman Meru, selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil Tempe. Kemudian yang terhormat Lurah Kelurahan Selomen Rale Bapak Hasan Esos beserta staf, dan terlebih khusus kepada pembawa hikmah pada malam hari ini, Al-Mukarram Haji Muhammad Taslim SAG MAG. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mewakili atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih
kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepercayaan atau memberikan amanah kepada pengurus lembaga dakwah kampus Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang yang bekerja sama dengan lembaga dakwah kampus Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang. Alhamdulillah, pelaksanaan atau terlaksananya kegiatan Maulid ini tidak luput dari kerja keras ibu-ibu yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, mungkin 1 hari. Jadi bapak-bapak, kita harus berterima kasih kepada ibu-ibu, karena tanpa peran beliau mustahil kita bisa menikmati makanan yang tersaji di hadapan kita ini. Mewakili panitia, ada satu poin yang saya sampaikan, bahwa terlaksananya kegiatan ini hanya satu yang kita harapkan, bagaimana peringatan Maulid ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dari lahirnya hingga wafat hanya untuk umat Islam saja, yang telah berjuang untuk memperbaiki akhlak yang dulunya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, dengan dirubah menjadi akhlakul karimah, sehingga kita dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam pada malam hari ini. Jadi kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus lembaga dakwah kampus Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang, sehingga pada malam hari ini kegiatan Maulid ini memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, karena masih banyak yang ingin memberikan kata sambutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, anggota DPRD Kabupaten Wajo, Dapil Tempe. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu banyak hal yang ingin kita sampaikan, akan tetapi yang menjadi harapan terbesar bagi kita yaitu bagaimana memetik hikmah di balik peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Taslim SAG MAG. Tentu atas nama juga pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz, karena sudah ada beberapa masjid yang ditempati untuk melakukan safari Maulid sekaligus memberikan pencerahan umat kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Wajo memberikan apresiasi dan ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Olehnya itu, jika ada hal-hal yang kurang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, tentu lewat kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi saya kira apa yang dicanangkan oleh Bapak Bupati bersama Wakil Bupati akan senantiasa ingin merealisasikan daripada 25 program yang telah dicanangkan. Mudah-mudahan setelah COVID berlalu ini, apa yang menjadi program kita bisa tersambung kembali. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Tasnim SAG MAG, sekaligus pembacaan doa al-ain falyatafaddal masykura. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa zurriyatihi wa atsba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita sama hormati Bapak anggota Dewan yang sempat hadir, Bapak Sudirman Haji Simanjungu, yang saya hormati Bapak Lurah, para pengurus masjid, terutama orang yang selalu memakmurkan masjid, karena sesungguhnya ya Allah Ta'ala milo dapat mana pancalanna kekuatanna na iya kia kunaita si tua-tua yang masih dia, sehingga Allah itu menunda semua siksaannya diturunkan di bumi ini. Makanya kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang selalu masuk untuk memakmurkan masjid. Ibu-ibu majelis taklim yang selalu memperkerasai ya kongkan cara dega janji jama-jama nabi kolega makundrai, yaitulah keistimewaannya ibu-ibu. Mudah-mudahan usaha kita untuk selalu melakukan kegiatan agama, syiar agama dilihat oleh Rasulullah. Nah itu Allah Ta'ala sebagai salah satu bukti papojita lori nabita, papojita lori Allah Ta'ala. Sehingga nantinya insyaAllah sama-sama semua bersama Nabi masuk dalam kenikmatan syurga. Amin ya rabbal alamin. Iya Nabi ta meloki makada manusia biasa tania to makada tania na manusia biasa sama dengan kita, punya anak mapunai dene manren minum, sekalipun tidak sama kelakuan kita kepada istri kita terhadap istri beliau. Makanya di sisi lain itu Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah khairukum li ahli, yang terbaik terhadap keluarganya, yang terbaik terhadap istrinya. Tapi Rasulullah sendiri menambahkan ada khairun li ahli, tapi sayalah yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah juga terkadang mengakui. Makanya menurut
Muhammad bin Alawi Al-Mali. Ya kong katomak kadayaro nabi dan rasul manusia biasa. Nakasampingkan yaro keistimewaan pada dirinya, maka itu adalah pandangan jahiliyah musyrik. Ya. Oleh karena itu kaum Nabi Nuh merendahkan Nabi Nuh itu dengan menyebutnya sebagai manusia biasa. Coba kita lihat di surah Hud ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana." Ya, jadi orang-orang kafir pada waktu itu memandang Nabi Nuh itu sebagai manusia biasa. Kemudian kaum Nabi Musa dan Harun memandang enteng mereka itu, menganggap sebagai manusia biasa. Itu dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 47. Faqala al-mala'u qalu anu'minu bibasharini mithlina. Maka mana ni, apakah kamu beriman kepada orang yang sama dengan kita? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kaum Samud menghina Nabi Saleh dengan menyebutnya sebagai manusia biasa. Ma anta illa basyarum mithluna. Ya, ma anta, tidak adalah engkau kecuali kau manusia biasa. Kenapa kita mau percaya? Nah, pada mengkotok, pada mutoki. Kemudian kaum musyrikin menuduh Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa yang makan dan minum, pergi ke pasar. Itu di surah Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidak ada Rasulullah itu kecuali sama dengan kita, makan seperti kita. Sekalipun dena ita makro yaro nabi tako mandrei dena kana maso. Ya, iya pada mandre ko malufui. Dena ita ya komelo maso de pada maso na pajai. Ya tosi di pere marasa pere yambai. Ya kona bita namanya menyamai na seding na pakai di mandre. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, tapi sekaligus manusia yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu sepertiga sulsu diakali, sepertiga untuk makan. Wa sulsu li syarabihi, sepertiga untuk minum. Wa sulsu linafasi, sepertiga untuk bernapas. Ya apa ini? Apalagi kalau minum si mandrian maju tahu ya. Lawa. Ya. Pokoknya untuk andreta minum pun susah, bernapas susah. Rasulullah tidak pernah kenyang dengan makanan perut. Bahkan terkadang Rasulullah itu tidak makan, sehingga istrinya mengatakan, apakah kamu tidak apa-apa? Dan tidak, saya ini biar tidak makan, tetap saya dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dengan kita. Ya. Saya waktu kecil ibu sempat sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, agak jadi keistimewaannya rumah Nabi. Karena sehingga waktu saya ada pertanyaan mukjizat Rasulullah,
Bukan Al-Quran yang kutulis. Bukan. Yang kutulis itu adalah kemukjizatan hissiyahnya Nabi. Karena saya tidak mau disaingi dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu dalam hatiku, Pak. Ya. Nanti setelah saya belajar agama, belajar Al-Quran, ternyata betul-betul ya, mukjizat yang tertinggi adalah Al-Quran. Makanya, ya kalau mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, mapunai tongka, mate Nabi Musa, detoni gaga tongkanya, detoni gaga tekenna. Ya kau kata mengaku-ngaku maka lolongan teken Nabi Musa itu kau ya. Tidak ada. Kalau Nabi Musa sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi berlaku yang bisa membelah laut dan bisa berubah menjadi ular. Dia hilang bersama dengan orangnya. Nabi Daud suaranya itu sangat merdu. Ya kok Nabi Daud itu membaca kitab Zabur. Ya kok baca Robu. Ya kok sementara berhembus angin, berhenti itu angin berhembus. Kalau sementara hujan, berhenti itu hujan, Bu. Saking merdunya suaranya itu Nabi Daud. Kalau Nabi Daud sudah membaca, semua makhluk di dunia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking merdunya. Tapi setelah beliau meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang kalah merdu suaranya beliau. Sekalipun qari tadi luar biasa suaranya, luar biasa merdunya Ibu, tapi tidak akan bisa mengalahkan suaranya Nabi Daud. Apalagi dari suaraku. Ya, pasti yang ketemu aku tanda-tanda di rumah ada suara ustaz sena. Ya, makalelain kalinga. Ya, aku makotor suara ciri khas ku ya ku mafalla-falla di tumatu insyaallah macam nomo tumatu. Nabi Ibrahim mukjizatnya itu kedinginan dalam api, tidak dibakar oleh api. Ya, jangan coba-coba baca itu ayat itu. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya ada yang ajar kakak kau dibaca karena Ustaz Soro insyaallah dia nak tulu kiabi, tapi jadi diganti itu Ibrahim menjadi alih-alihnya. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sekalinya coba Pak Mangu dimaku. Ya, kenapa Ibu? Hati kita tidak sebersih dengan Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba. Tapi saya kemarin melihat itu di YouTube, ada ibu itu saya tidak tahu di Sulawesi apa di lupa namanya. Masa goreng Masanggara ibu menggoreng itu yang dipakai tangannya. Subhanallah. Maka nakala Nabi Ibrahim kabaye. Coba ya, nah tidak hangus itu tangannya. Dibilang pakai tepung, nah buka tepungnya, nah kasih begini ini, dia mau. Angkat tuh kekeramatan dikasih orang itu. Tapi bukan mukjizat, itu cuma kekeramatan yang diberikan. Nabi Sulaiman itu bisa perintah semua makhluk. Angin, antar ini, nyamang. Makanya Nabi Sulaiman itu pernah sementara memberikan pengajian, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah jamaah. Sementara tudang robo angkat tuh di tengah meteru. Selama duduk itu orang ada satu orang selalu lihat terus sampai dia tinggalkan itu tempat. Jadi makutana ya roya awanna Nabi Sulaiman ni Nabi Sulaiman
Magkaramagay, nasa mati na yan, natang amataro. Nasa itu tadi, itu malakul maut. Magkaday, bara iya nakapamaw na, meron na tsapo niya wako. Maging nga natang amataro. Kalau begitu Nabi Sulaiman, terbangkan saya di tempat yang jauh. Kau bisa perintah angin, diterbangkan nih, angin, terbangkan ini orang. Mata mau dikasih mati, terbangkan. Ternyata sampai di tempat yang jauh, menghindari namanya kematian. Ya, depan letuk korong kami mani orang malakul maut menunggu di sana. Maka nasi galomu korodendre, main kapangkak si kokoi, nasanya itu tadi belum di waktu mati. Di sini memang tompi baru kucabut nyawaku. Coba. Kul innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bisa berita semua, bisa bicara dengan burung, mendengar suara semut, itu Nabi Sulaiman. Sogi malangga-langga. Ada mengatakan itu kunci kerajaannya, kekayaannya Nabi Sulaiman itu Pak, onta yang bawa, kuncinya saja. Tanya apa orang Parandor, goncingnya bawa. Nah, itu nanti keistimewaannya kita orang umatnya Rasulullah itu detoka sogilade. Ya, tidak ada yang terlalu kaya. Ya, supaya nanti di hari kemudian CD mati apa di sana. Nabi Isa, makanya dikatakan Isa dari kata masah. Nah sapu, ya kongka atau malasa, nah sapu bawang. Ya, sudah kasih begini saya, ya kau malasai langsung sembuh. Ya kongka atau mati, nah sapu bawang langsung tua memang. Misalnya waktu itu bertanya-tanya, ada aja paling keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ibu sekalian itu Rasulullah itu bukan manusia biasa. Banyak keistimewaan beliau, makanya namanya mukjizat hissiyah. Apa itu Bu? Nabi itu pernah membelah bulan. Karena ditantang, kalau kau memang itu seorang rasul, coba kalau belah itu bulan, terbelah itu bulan Pak. Memang to makat doatina, de namu agai paitangi de nama tepe makadasi alisihi. Itu kaum musyrikin. Rasulullah itu pernah mengalirkan itu air mengalir di apa namanya? Jari-jarinya. Jemarinya. Ya. Nah sama ada kemana itu waktu itu? Ya ternyata air itu keluar dari jari-jarinya Bu. Nah pakai orang minum, nah pakai berwudu. Ini yang maka tidak ada testimoni Rasulullah secara hissiyah. Ya. Itu kalau Nabi namanya mukjizat. Ya kalau ulama apa namanya? Wali namanya karamah. Ya guru taki aku ulama nambok dale pernah ke Tenggara. Ya. Yang jadi sopirnya itu masih sopir pribadi yang beliau itu ada beberapa termasuk Haji Jamaluddin, masih jadi Jamaluddin waktu itu. Yang kandok sekarang, kandoknya Makassar itu sopir di belakang Pak Setambo. Ya, sementara di jalan tiba-tiba habis bensin. Itu karamah. Ya, maka dari guru Ki Jamaluddin, puang, mati otoy. Karena Rasul nanti ya lo guru tako mangotoy matindro mon. Ya. Tiba-tiba mati mesin, capu mesin. Maka dek starter nih, jangan kok. Tapi kau cari starter, buana dengan mesin nak. Nah tidak starter insya Allah. Tapi kalau lo ngako pompa bensin, berhenti kok. Masuk di situ. Ada jalan terus. Dengan kekeramatannya itu, nah starter itu bruta Jamaluddin waktu itu Moni pas masuk di pompa bensin mati tuh. Ini adalah kekeramatan.
Ya. Rasulullah itu makanan yang sedikit bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Itu pernah terjadi. Abu Talha dan istrinya itu memanggil Nabi. Nasabah dia mau menjamu di rumahnya. Tapi orang Nabi taruh sini nasabae nasiruntukan nau di mana ni? Nasae tolojok kaulana Talha ada panggilannya. Dua orang di persediaan Pak, sendiri di persediaannya. Nabi di mau najamu, yang nabawa Nabi 80 orang. Tenrima mata Talha. Sama rasa nama sini ya. Kan ini Andre. Ya, nasib di meja persediaan ini tadi berkat mujizat Rasulullah. Makanan yang sedikit itu tidak ada habisnya dibagi sampai semua sahabat itu kenyang. Ini kalau ada bilang, ya tosi guru tadi orang saya mau lihat betul karena 6 tahun saya di kawalan sekolah. Guru tak. Nah saya saksikan dengan kepala. Muktamar dulu, ya. Siapa yang gana tahu pas apa tris waktu itu hadir. Apa tahu? Nah cek deh Pak Kandria. Kenapa guru tak kasih saja satu pahanya itu satu pahanya di depan, satu di belakang. Jangan mereka. Itu saja nama subhanallah. Kenapa bisa cukup diberi makan kepada orang yang bangun? Itu adalah karamah bagian wali. Itulah makanya Pak, ada beberapa itu dalam Al-Quran maupun hadis. Jangan tanggapi hati. Ya koi ijamaiye epemali demu berhasil. Ya ko masidakka ko itambayak ko. Ya. Tapi ketika dilakukan baru tidak seperti itu. Jangan salahkan itu hadis, jangan salahkan itu ayat. Nulle hati tak macam lebar, masih dekat kaki tajam nih selena. Berarti artinya tidak ikhlas, masih dekat bawah nih. Makanya itulah Pak, kalau pekerjaan yang selalu dikerjakan sekali-kali itu yang susah dapat hasil maksimal. Ya, ya kota cice mijama na tomelo asele mega ai macia. Saya sudah sampaikan di sana Pak, ibadah itu 3 tingkatan. Ya, ikhlas juga 3 tingkatan. Ikhlas itu mengerjakan karena Allah tapi masih ingin dunia. Seorang pegawai mau pergi ke kantor bekerja karena Allah tapi mau dikasih gaji setiap bulan, termasuk ikhlas. Ikhlas yang kedua, kita beramal karena Allah tapi ingin kehidupan di akhirat bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu kalau ditanya ibu kenapa sholat duha? Supaya banyak rezeki. Tidak apa-apa. Jawabannya pertamanya itu rezeki jolok. Tapi kalau sudah sering dikerja ibu, tiap hari dikerja, bukan lagi rezeki motivasinya, peduli dengan rezeki. Yang jelas pekerjaan itu sudah menyatu dengan diriku. Ada rezeki, tidak ada rezeki, tetap bekerja. Kenapa? Itu menjadi komelo ikhlas Pak. Terus menerus kita kerja itu banyak. Melo tiap ikhlas bersedekah Bu, tiap hari kita sedekah. Ya kau tak cicak itu biasa itu yang biasa orang lihat. Kenapa haji itu banyak lihatnya? Karena tak cicak jangan. Rasulullah mujizatnya berikutnya adalah Rasulullah itu pernah minta hujan di musim kemarau. Mujizatnya ternyata turun hujan ibu. Hari Jumat dia berdoa, sholat, dan hari Jumat itu juga turun hujan. Dan deras sekali hujannya 1 minggu dari Jumat ke Jumat. Karena terlalu deras lagi, mengeluh lagi itu orang-orang musyrik ya Rasulullah. Terlalu deras lagi air. Coba kok, ya, dan itu nggak kuruna.
de gawai nilai bosi papara muto ini ya kode na bosi ay mapelah si matu de bosi. Jangan sampai kita ini termasuk ya orang-orang jahiliyah dulu Pak. Ya, sekalinya hujan mengenai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terlalu keras hujan, kasih rada-rada. Minta lagi pada hari Jumat itu Jumat berikutnya supaya diratakan hujan untuk seluruh kota Madinah. Ini kemujizatan. Ya. Masih banyak Pak. Mengobati Ali yang sakit mata. Benar Ali itu sakit mata, ya, na capu bawa mata nama kue, sombu silalo nabu dan dena nang kenali sudah sana. Kemujizatan Rasulullah. Ya. Masih banyak sekali. Isra Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Ya. Yang malaikat pada Nabi Pak, itu keistimewaannya Rasulullah. Rasulullah itu keringatnya itu lebih harum daripada minyak wangi. Itu keringatnya Nabi. Kira-kira ada di sini yang keringatnya bau minyak wangi? Gagah. Rasulullah keringatnya itu bau minyak wangi. Itu berdasarkan riwayat dari Anas. Ya. Dari Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah. Ya. Apa kata Anas bin Malik? 10 tahun saya mendampingi Nabi, tidak pernah kena marahi satu kali pun. Nabi. Datang orang tuanya Anas bin Malik. Rasulullah sementara tidur, tidur minta. Sementara tidur itu ambillah dia kain tipis. Ya kalau Nabi berkeringat, nanu napak kemek, napak tami botoloy keringatnya, dan itu bisa jadi parfum, kemudian bisa mengobati penyakit. Ya, ya terus ini keringatan. Coba kasih masuk di sungai, mengkode nama temana balik ke pasai. Ya, jadi beda kita dengan beliau. Siapa tidak Rasulullah itu manusia biasa. Rasulullah itu ludahnya bisa jadi obat. Itu Tol bin Ali. Kata beliau, saya digigit oleh kalajengking. Lalu Nabi meludahi kakiku dan mengusapnya, dan pada waktu itu langsung sembuh. Nabi itu Pak tidak punya bayangan. Ya, Rasulullah itu tidak punya bayangan. Adakah di antara kita tidak punya bayangan? Kenapa? Karena memang Rasulullah itu adalah anta nur fauqa nur, anta syamsun anta badun. Ada orang yang tidak tahu tentang syair, apa Nabi bilang, jeleknya itu mukanya Nabi seperti matahari dengan bulan. Saya bilang, oh itu otakmu yang mirip. Ya, itu penyair Pak, dia cari samanya Rasulullah di bumi, ternyata tidak ada. Maka dia mau lihat ke atas, dia lihatlah matahari dan bulan. Apa artinya? Matahari dan bulan itu menerangi seluruh alam. Itu namanya rahmatan lil alamin. Adam itu lagu-lagu kasidahnya ibu di langit bersinar menerangi bumi. Artinya begitulah kira-kira membayangkan persamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Rasulullah itu dimanapun pergi itu selalu diikuti oleh awan melindungi beliau. Itu ketika dia pergi berdagang ke Syam, ditemani oleh pembantunya Khadijah, yaitu siapa namanya ini? Ya, dia melihat Nabi itu dimanapun pergi selalu diikuti oleh awan.
Ya, Rasulullah itu tidak pernah kepanasan. Ya. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasul, jadi kalau ada yang bilang mau ikuti Nabi agaknya dia curi Nabi tak, ya sunnah-sunnah biasanya lah. Kalau kita bisa ikuti. Kalau yang mau lengket pada dirinya susah kita ikuti. Rasulullah itu matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Ya, bisa kira-kira bu kita. Ya, nah ini mata tak tutu di mata tadega mangoro di timut tadega dari ngerang. Tak kalupa nih. Makanya minimal kita mengikuti doa yang dibaca Nabi sebelum tidur. Yang itu bawah. Ya, itu yang bisa kita ikuti. Sunnah-sunnah hari-harinya lah. Kalau yang bersangkutan dengan pribadi beliau, apalagi sifat-sifatnya yang kuangkana capak kukui bisa diikuti, alhamdulillah. Ya. Rasulullah itu matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Kita ini minimal kalau mau tidur sambil tadi malam sampai komelo kimatin roba, tak bacakan Nabi kita suratul Fatihah, bacakan doi Nabi kita kedua orang tua, tak baca doi Nabi kita paparintah, para ulama dan guru-guru kita, bacakan Fatihah orang yang kita cintai, suami istri, ibu bacakan Fatihah suami kita, ya ini gak makan jak Fatihahnya ini makan. Bacakan Fatihah anak-anak, bacakan Fatihah orang yang meminta doa kepada kita. Apa tu biasa tu di telodangan anak, iya. Apalagi kalau masuk di anu, di lodangan anak, baru dia di kamu saja dikasih begini, yang gambar begini dikasih masuk dia. Pre, ya. Tidak pernah kita doakan. Doakan bu kalau mau kita tidur. Doakan juga orang yang membenci kita dan yang kita benci. Bacakan Fatihah. Ya. Karena tidak semua orang itu suka sama kita. Jangan mengharap mau disuka semua sama orang. Saya ceramah di sini Pak. Angkatona itu manoko-noko atimewa angkatona makanya. Sama tuh yang anggota dewan angkatona itu cacat di pada dewan angkatona tuh. Makotosi rohan. Ya, jangan kita mengharap mau disuka semua sama orang. Kita sudah semua pernah dengar kisahnya Luqmanul Hakim. Ya komelo komite na, ya tojok kamalayo. Tiwi ki onta. Pertama, kamu di depan, saya di belakang. Rimpe yorota. Ya. Lewat di sengkang apa nak bilang orang tolo-tolo itu orang. Ada kendaraan tidak dinaiki, salah tanpa meneliti soalnya, mungkin sudah dinaiki cuma karena takut kasih, makanya harus ada cek, every check. Jangan selalu berprasangka kepada orang. Sekalinya makadai na Luqman salirona, iko si iya paling mendre jolo, iko nang rendre nyontai. Ya, masuk lagi di kampung ada pada bilang, tega-teganya itu orang kasih napa dendeng anaknya, napa dia senang-senang di atas kendaraan. Salah sih kan? Maka si Luqman kalau begitu gantian kina, iko si Bendre ya si Badendre. Lalu si aga si napa tahu doraka turun air. Dia di atas baru bapak napa dendeng ontak. Maka dia Luqman kalau begitu nak Bendre dua-dua ki. Lalu si aga si napa tahu tega-teganya itu orang. Dua mana di atas, pada sana-sana kasih ontai macam mana tahu. Coba sana sih Pak. Ya. Kalau begitu lebih baik kita ikat itu onta baru kita pangku. Lewas lagi situ onta apa dia bilang orang. Saya aku. Engkau tolak atau gila lalu. Coba jadi susah kita membuat orang senang. Makanya kalau mau gitu bacakan koi pate orang yang membenci kita dan orang yang kita benci. Apalagi Pak, Rasulullah itu tidak pernah menguap. Yang Nabi itu dia kecakarbu. Kita berapa kali kita menguap satu hari. Rasulullah denang karena menguap.
Karena Rasulullah itu semua setan takut sama dia. Ya. Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Rasulullah pura memang di sunnah najaji. Itu keistimewaan Rasulullah. Ya. Rasulullah uritnya itu Bu bisa jadi obat. Makanya Ummu Aiman pernah dia lihat kencingnya Rasulullah, dia ambil, dia minum dan ternyata jadi obat. Apa dia bilang? Di mana kencingku? Dia bilang, sudah ku minum ya Rasulullah. Apa dia bilang? Tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka karena tubuhmu bersentuhan dengan air urin. Apapun yang bersentuhan dengan beliau maka diharamkan oleh Allah dimakan oleh api neraka. Ukasha. Lagi maru ke mana nih mau itu Menceramah tu mondri ay. Ukasha ibu di akhir ayatnya Rasulullah. Ya berpidato para sahabatku ibu-ibu. Sudah semua mika aku sampaikan materiku ibu. Sudah nih. Baca ini. Nabi menyampaikan, sudah semua nih kuku sampaikan apa yang disampaikan Allah kepada kalian sahabatku. Sudah. Iya. Makanya sahabatnya sudah ya Rasulullah, purani. Kalau begitu siapa kira-kira di antara kalian yang ada sangkut pautnya dengan saya, yang pernah kusakiti hatinya, pernah kusakiti badannya? Ini kita sulit diulang-ulang ibu. Iya anu memang diulang-ulang memang. Maka deh tiba-tiba seorang anak muda yang ahli ibadah berdiri, saya ya Rasulullah. Ya, Rasulullah bilang, kenapa kau Ukasha? Saya pernah terkena cambukmu di perang Badar. Saya tidak tahu sengaja atau tidak, yang jelas sakit sekali kurasa. Ya, saat ini saya mau balas dendam ya Rasul. Saya mau membalas. Ya. Waktu itu Umar dengan Abu Bakar mendrik pelana. Ukasha, sudah kau. Ya, kalau mau kau pukul Nabi, ya namu hamba, namu kesiaga Muhammad kan, dewa. Tapi kalau masih mau kau mendekati dengan Nabi, lehermu jadi taruhan. Ya, maka dari Nabi Umar Abu Bakar tudak kau. Bukan persolamu dengan saya. Saya dengan dia. Kan dia mati kau berperkara sedang menina Allah Ta'ala. Ya. Aisyah, pergi ku ambilkan itu di kamarnya Aisyah itu cambukku yang ku pakai di perang Badar, supaya dia membalas. Ya. Waktu itu maka si Ukasha ya Rasulullah, waktu kena badanku saya tidak pakai baju. Wah, pede makai kere sahabat. Apa maksudnya ini Ukasha? Kalau begitu Rasulullah membuka bajunya, baru nabuka beberapa Bu, tak buka kelihatan cahaya dari dadanya. Pada waktu itu langsung Ukasha pergi memeluk dan mencium dada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kalian kuperlihatkan orang nanti bersamaku masuk dalam surga? Inilah orangnya. Barulah sahabat waktu itu memaklumi, ternyata mau bertemu langsung atau bersentuhan kulit langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pura si runtuh Nabita bersentuhan kulitnya dengan Nabita, maka haram tubuhnya dimakan oleh ahli neraka. Allahu Akbar. Rasulullah itu Bu tidak pernah itu dihinggapi lalat. Denang kangka lalat mapatuya tidak pernah dihinggapi lalat. Kita iya. Darahnya itu Rasulullah pernah berbekam. Kemudian Abdullah bin Zubair disuruh, kau pergi buang itu darah. Pergilah kau buang, tidak ada orang yang lihat. Wah, sembunyi-sembunyi Zubair. Setelah itu kemudian dia minum.
Jangan bilang itu apa namanya, ini kekhususan Rasulullah, Bu. Darah itu haramnya, tapi kalau Nabi tidak. Nah, itu namanya kekhususan bagi Nabi. Sudah Nabi bilang, ya Abu Subair, di mana itu darahmu simpan? Nabi bilang, kita bilang itu buangi di tempat yang tidak ada orang yang lihat. Di mana mu simpan? Tidak ada orang lihat Rasulullah. Angkat kelah lagi. Ya, apa kata Rasulullah? Tubuhmu, perutmu tidak akan disentuh oleh benda lagi karena kau bersentuhan darah dengan saya. Ya, subhanallah. Rambut beliau itu berkah. Cuma saya tidak tahu sekarang rambutnya yang dikasih katanya opik itu benar atau tidak. Wingarra diolo panau. Saya juga tidak tahu. Itu orang tua aku itu, Pak. Angkat tu kisah kita pakalu nanabita. Wingarra tu kubicu. Makanya ke beberapa hari yang lalu tu saya turun di kampung, dok. Tega ni ro kita pakalu nanabita tu kita baca pun di Jumai. Nasa tegang ngaring tahu. Ya ro tu baca, Bu. Kalau ada yang punya Pak, mau minta. Ya. Setiap malam Jumat itu orang tuaku na baca ya surah pakalu na nabita. Ada minta, Bu? Kalau ada muka kasihan bisa saya besok insyaallah saya cari-cari. Mungkin dari Sengkan juga itu, tapi mah bahasa Ogi. Ya karena semua bahasa Ogi suka dari Sengkan, Pak. Mungkin berkat itulah kami tuh orang menderita dulu. Tapi angka tu podang ikut tu dibaca boy dari Eropa kaluna nabita, insyaallah di kemudian hari ada nanti yang keukizatan, ada kekaramatan yang diberikan kota Nialena anak keturunannya. Alhamdulillah, Pak, 9 kak bersaudara. Ya detoga gak tahu detoga gak bela boleh agama ini. Ya, angka mencaji imam, pokoknya masuk padangan itu paling utama. Mungkin salah satu berkanya Khalid bin Walid pernah dia simpan rambutnya Rasulullah, tidak pernah dikalah dalam perang karena selalu membawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini khusus untuk nona Nabi. Jangan tolsi yang cincin diambil sebagai karamat ataukah pisau ataukah apa namanya keris. Disitulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bilang Nabi itu manusia biasa nih, gak makada. Jadi Rasulullah itu pernah juga dia wajarlah kalau beliau. Apa dia bilang? Ana sayyid Bani Adam. Saya ini adalah sayyidnya anak cucu Adam. Makanya heran kalau ada orang bilang tidak boleh pakai sayyid. Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyid Bani Adam. Saya kita masuk di Mekah di pinggir jalan itu tertulis ya apa namanya Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Mekah itu tertulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Imamnya Masjidil Haram, imamnya Masjid Madinah. Kalau sudah dia takbir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah di Indonesia la ilaha illallah, masa sikit kamu kepada Nabi pakai sayyidina saja susah dipersoalkan. Sayalah yang pertama nanti dibangkitkan dari kubur. Sayalah yang pertama diberi syafaat. Sayalah yang pertama memberi syafaat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dia menjadi imam bagi semua nabi dan rasul yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi memang Rasulullah itu adalah manusia luar biasa. Ya, wajarlah kalau kita peringati supaya nantinya kita mendapatkan keberkahan dan syafaat dari beliau. Budi, ya terutama perbanyak selawat kepada beliau. Yang kedua, yang terakhir tapi kamu masih jangan. Sekarang kita lihat tuh keistimewaannya umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Saya kira diulang-ulang. Saya ambil saja yang mungkin ya jarang-jarang kita dengar. Yang pertama, umatnya Nabi itu pendek-pendek umurnya. Umat-umat terdahulu itu melampe-lampe. Nabi Adam ada mengatakan 1000 tahun umurnya. Nampak? Ya kalau kita ini 1000 tahun umur tak padega ya. Dena pada silaga tahu. Bukelino ko malamping gue. Banyak juga pertanggungjawabannya. An umrihi fi ma'afnahu. Umurmu di mana kau gunakan? Ditanya di hadapan Allah nanti, Bu. Ya. Ya kita ini paling-paling umur tak kata Nabi likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Yang kongka lebih kasih bisik kita. Diberikan lagi keistimewaan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah memberikan umur kepada umatnya Nabi 40 tahun. Ya kona rapi umur dapat 10 tahun Pak Bu, maka tidak akan terkena 3 penyakit kata Allah dalam hadis qudsi. Yang pertama tidak akan kena penyakit gila, lepra dan sopak. Yang kedua, ya kona rapi umuruna 50 tahun, maka akan dihisap dengan hisap yang mudah. Enakan datona ya. Alhamdulillah karena rapi umurkan 50 tahun umurku. Jangan kami itu mati pares sama itu dengan mudah Pak. Sama tuh saya ujian skripsi dulu. Skripsi Cinang Palagama. Ya. Nah kedani Pak Prof Dr. Azhar Arsyad. Dari mana ke sekolah dulu? Saya bilang saya dari pesantren Pak. Pesantren mana? Pesantren Kabalangan yang dipimpin Guru Taqi Abdul Rahman Amodale. Sekalinya dibilang Amodale dan langsung ambil sini tuh kita tangan masuk iko. Dia kan dari maman dia pada saka. Nah temanku itu dia agama pusa. Mari cak mana nih pakaian nana dia pada masuk. Anak mentong orang diperiksa dengan mudah. Salah satunya orang yang berumur 50 tahun. Ya, kuliah di sini alhamdulillah. Ya, narapi mana nih Kak Budi? Ya. Wayang kol namanya akan dihisap dengan hisap yang mudah dan akan dikumpul bersama dengan keluarganya dalam keadaan riang gembira. Siapa yang berumur 60 tahun? Ya, siapa nih Pak Nuta Pak Jipa Pak Sudirman umur udah siapa nih? Ya, apa malu meter kita bilang 60 tahun maka Allah akan membuat dirinya suka bertobat. Makanya saya biasa bertanya-tanya, apakah saya cuma yang begitu Pak? Semakin bertambah kurasa umurku. Itu di mata itu ngerang. Tentu kalau tu di mata ngerang, nega tobat. Nasa nega terus ada. Ura kau masuk pada tahajud ibu antara tahajud dengan sahur atau subuh minimal saya baca itu istighfar 100 kali. Tak baca ki. Karena doa yang paling makbul salah satunya tempatnya di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfir. Minimal tak baca lo. Astagfirullah. Tak mau ponco-ponco enak. Enak kan nasi di mana? Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 kali antara sholat tahajud dengan subuh waktu sahur. Ya, makanya di rumah itu susah kita Pak karena sangi maten kita ingat anggap aneh. Nah tidak selamanya kita hidup di dunia Pak. Saya sudah biasa bilang, ya saya sudah menghitung-hitung umurku sudah 53 tahun. Ya kolektif 60 tahun Pak. Ya itu tahun di bawah.
Nah tidak dirasa itu waktu bu. Ya muto tu ijama sosok bolak balik seminggu sih. Ya. Dapur, kasur, sumur, pasar, dapur, kasur, sumur 2 minggu sih. Maka itu jama sosok bu. Yang pegawai ceklo pagi, ceklo sore, terima gaji sih. Maka bolak balik pensiun sih, maka mati sih. Siaga nih gano itu berapa tahun yang lalu waktu saya masuk di Sengkang, ya banyak orang yang tidak ada orangnya. Deni gaji caba, deni gaga, aji kade, deni gaga, aji bahar baru kau tahu malam mati tuh dikasih. Coba, ya. Jadi menghitung-hitung bagi yang berumur 60 tahun, ai malu disu itu malu kurma kubalata. Dengan neta. Kalau ada yang lebih 1-2 orang. Dan siapa yang berumur 70 tahun kata Nabi, maka dia orang yang disukai oleh malaikat. Siapa yang berumur 80 tahun? Ada yang berumur 80 tahun Pak? 80 tahun dia nggak apa nih? Yang dicatat oleh Allah cuma kebaikannya, dia nak catat pun Allah Taala jangan. Yang penting masuk banyak maki. Ayat tosi 80 tahun mari ngeremo ya. Bagaimana masuk aja. Nah dia nak catat pun Allah Taala nu jago. Dia cekku menyanyikan. Oh tak boleh Pak. Sumpah aja selalu bilang sholat yang paling utama. Karena dia adalah pangkal dari semua ibadah. Pak goncina di sini. Dan siapa yang berumur 90 tahun kata Allah, maka ya semua dosanya yang dulu itu diputihkan. Dia nak mondro, dihapus mana bu? Ya. Dan kemudian di hari kemudian bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Ya. Yang penting saya bilang tadi masuk pada moi. Saya sudah cerita kemarin banyak kasihan itu orang kuliah. Ya kojoka kami atau malasa kurma sakit la ilaha illallah. Kasihannya ini orang tua. Dia sumpah aja nama dengan ramopa. Anak-anaknya juga yang selalu disampaikan sama orang tuanya, Pak pura dengan mandre, Pak pura dengan minum, Pak pura dengan mandre obat Pak. De manang kain kaliga makar pura mungkin masuk aja Pak. Bahwa tidak ada alasan tidak sholat kembalikan ramopi. Ya, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk balik, tidak bisa balik isya. Jadi pendek umur Pak. Makanya nanti jadi kemudian itu apalagi ada keistimewaan diberikan oleh umat Rasulullah akan dihapus dari komalampi umur 90 tahun. Dihapus semua dosa-dosa masa lalu. Dan terakhir kodi keistimewaannya ini babu umatnya Nabi tak sinina doanna ita di mana pun Allah tahu. Umatnya Rasul. Ya. Tapi jangan kita bilang, kenapa paling susah dalam aku berdoa tidak ada kuliah perubahan. Allah menjamin mengabulkan doa kita. Tapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Makanya kemilo doa kita, milo doa bawa nih. Minta kepada Allah sesuai dengan kemauannya Allah. Jangan meminta kepada Allah sesuai dengan kemauan kita. Milo doa ini. Salah satu syaratnya kalau kita minta salah satu kita ulang-ulang. Ulang-ulang boy. Boleh bulan-bulan dengan disebut sekali bulan-bulan disebut. Boleh juga besok itu lagi diminta. Besok itu lagi diminta. Insya Allah suatu saat kabulkan Allah. Ya, orang muda itu anak hari ini minta diberikan mobil. Besok berubah lagi, liang motor. Besok baru lagi, sepeda mau pak. Besoknya lagi berubah lagi. Maka dari sisi dengan otomatis sembarabana mau liang ikut tuh, berubah-ubah. Ya, tapi kalau selalu besok ini hari liang motor. Baja, kalian nggak motor pak? Baja sih, motor pak. Baja sangat sih, motor pak. Suatu saat nanti dia bilang otomotor lo kau pasukai lo kau bagi, lo kau malah lagi motor. Makom motor pengalat, tak ulang-ulang.
Makanya jangan berdoa kepada Allah sesuai kemauan kita, tapi berdoalah kepada Allah sesuai kemauannya Allah. Dan jangan berdoa kepada Allah sesuai waktu yang kita tentukan, tapi berdoalah kepada Allah sesuai waktu yang Allah tentukan untuk kita. Itu yang saya ulang-ulang ibu. Milo rabawan nih, ya kalau pura ni milo doang fatawakkal Allah. Makanya guru tak sadar milo rabawan no. Nah ini sesuatu pun Allah Taala agama perlu. Nanti Allah yang bagikan kita. Oh ini yang cocok dengan kamu. Makanya ada doa bukan ditolak, tapi cuma diganti dengan apa namanya? Ditunda dulu. Seperti anak itu. Rahasiakan itu anak bu. Rahasiakan ini. Kelas 3 ini SMP SMA. SD. Kira-kira bu kalau minta dibelikan mobil, kira-kira dibelikan bu? Nega udah itat tuh. Allah itu maha kaya. Ya, tentu tidak diberikan. Ya, cuma anak tidak mengerti. Berarti mama tidak sayang sama saya. Apa kita bilang bu? Justru ku sayangmu nade waliak koto. Jadi penolakan Allah setelah kita sudah sungguh-sungguh berdoa, sesungguhnya itu pemberian Allah. Ya kau pura kemilo nade nade kiko fongala taala, jangan kecewa. Suatu saat nanti nade kiko fongala taala. Yang lama tidak punya anak, jangan kecewa. Ya sering mau tidak Allah Taala, ini nak pernah lagi Allah Taala. Iya. Nanti dari kemudian, anak-anakmu tidak ada, langsung tahu surga. Dega pertanggungjawabannya. Itulah pemberian Allah. Susah pak, engkana, masuk sedih. Dega gana, masuk satu jadi sama saja. Ya. Ada juga doa bukan ditolak tapi diganti dengan bentuk yang lain. Ya Allah, renga auto buat. Iya mari kasih renga auto ko makare pengalat Allah aja auto reko ku kasih aku kesehatan. Ya. Boleh diganti dengan anak yang soleh. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ada juga doa bukan ditolak tapi naselefong Allah Taala si bawa assalamualaikum. Guru tak parit wajib pernah naik mobil atau tabrakan ni oto nako pangkau. Subhanallah dia tidak apa-apa. Ya, apa namanya mobilnya rusak tapi mungkin berkat karena banyak doanya dia diganti dengan keselamatan. Ada doa bukan ditolak tapi ditunda, tua baru dikasih. Ah ini orang tuaku yang kena. Saya orang tuaku orang miskin dulu tuli milo doa ya Allah. Tadi rogi kasih lalam malampuan aku alhamdulillah. Sekarang orang tuaku meri daun kasih. Ya yang dulu dihina sembarang ipodangi sekarang nyaman nyawana. Ya 9 kabar saudara yang koma kura-kura yang matelepo bawa mani. Nah musim kemarin koma iyo mengerti lagi. Alina to simak bagi-bagi kau kereng po. Oh alina to simak bagi-bagi tolong makokui. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ada doa nanti mati baru dikasih. Bahkan ada permintaan nanti mati hari kemudian baru dikasih. Setelah itu dikasih. Dari mana ini Allah? Ini yang namanya kolino. Dewa reko kau sebut puji kau. Karena kalau ku kasih kau di dunia pertanggungjawabannya berat. Sekarang ku kasih kau tidak ada pertanggungan. Apa kata orang tersebut? Seandainya ku tahu ya Allah, jangan mau ku kasih ke dunia. Di akhirat semua baru ku kasihkan. Makanya ibu jangan kecewa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut pandangan kamu itu jelek, tapi itulah yang terbaik bagimu. Dan boleh jadi menurut ikoma mereka, tapi jangan sampai justru itu yang akan menjerumuskan kamu. Oleh karena itu sekalian, beruntunglah kita. Kita diberikan, ditakdirkan oleh Allah. Nah, apa manusia yang terakhir. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah bernabi yang terakhir, nabi yang paling mulia. Yang jadi kemudian yang pertama masuk surga kita. Dicapu mana primatu umat Nabi pertama surga. Napa umat yang lain antrian. Coba rubah. Nah yang paling terakhir masuk surga di hari kemudian itu orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia yakini Allah itu satu, dia yakini Muhammad itu hak. Paling terakhir. Kamu yang paling terakhir bu, terakhir piaro capu mana bi umat tanah tama surga. Napa antirian imonri.
Beruntunglah kita. Ya. Dan yang akan mendapatkan syafaat pertama dari kemudian adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bisiril Fatihah. Alhamdulillah, minallahi musta'an wa alaihi tiklan, billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.